bertemu lagi dengan saya Sri Mulyani Nasution. Kali ini saya ingin memberikan materi psikologi kesehatan dengan topik sistem fisik tubuh atau the body physical system. Materi ini akan terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama mengenai sistem saraf, yang kedua sistem endokrin, yang ketiga sistem pencernaan, yang keempat sistem pernafasan, yang kelima sistem kardiovaskular, dan yang keenam sistem kekebalan. Materi tentang sistem fisik tubuh perlu dipahami dalam psikologi kesehatan adalah karena kita akan mempelajari gangguan-gangguan yang berkenaan dengan keenam sistem fisik ini, di mana berbagai gangguan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan perilaku, dengan gaya hidup, dan mengenai perilaku dan gaya hidup adalah bagian dari psikologi. Kita masuk ke modul yang pertama, yaitu the nervous system. Dalam modul 1 ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, how the nervous system works. Bagaimana sistem saraf bekerja. Yang kedua, the central nervous system, yaitu sistem saraf pusat. Kemudian, the peripheral nervous system, yaitu sistem saraf tepi. Nah, kemudian nanti pada setiap akhir bagian kita akan mengenalkan tentang gangguan-gangguan dalam bagian-bagian sistem saraf tersebut. Bagaimana sistem saraf ini bekerja? Sistem saraf secara konstan mengintegrasikan tindakan organ di dalam tubuh, walaupun pada umumnya manusia tidak menyadarinya. Banyak dari organ ini, seperti halnya jantung dan saluran pencernaan, terbuat dari jaringan otot yang bertugas merespon perintah. Sistem saraf menyediakan perintah ini melalui jaringan yang rumit dengan miliaran sel saraf khusus yang disebut neuron. Central Nervous System atau sistem saraf pusat. Pada masa awal kehidupan, otak dan sumsum tulang belakang manusia berlomba mencapai kematangan. Misalnya, otak memiliki berat 75% dari berat orang dewasa pada usia 2 tahun, 90% pada usia 5 tahun, dan 95% pada usia 10 tahun. Otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum, yang kedua, otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga, batang otak atau brainstem. Masing-masing bagian ini memiliki fungsi khusus. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem saraf pusat di neuron, salah satunya adalah epilepsi, di mana kumpulan besar neuron menyala beberapa kali lipat dari kecepatan normal, menyebabkan korban mengalami kejang dan dapat kehilangan kesadaran. Tingkat keparahan kejang tergantung pada jumlah area di otak dan area spesifik yang diaktifkan. Kimia di dendrit menghasilkan konsentrasi yang cukup dari partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Impuls potensial listrik dipicu. Biasanya proses ini terjadi dalam pola yang terkontrol. Gangguan lain pada sistem saraf di neuron adalah multiple sclerosis. Dampak yang terjadi bila selubung mielin merosot dan saraf menjadi terputus. Orang yang terserang penyakit ini memiliki otak yang lemah, sehingga kurang koordinasi dan bergerak secara spastis. Di cerebellum atau otak kecil ada gangguan yang bernama ataksia. Ataksia ini terjadi ketika cerebellum mengalami cedera. Gerakan menjadi tersendat-sendat dan tak terkoordinir. Gerakan sederhana, misalnya berjalan dan menyentuh benda, menjadi sulit dilakukan dan tampak tidak mantap. Di brainstem atau batang otak, salah satu gangguan yang bisa terjadi dinamakan Parkinson disease.
mana terjadi degenerasi area di dalam atau terkait dengan otak tengah atau midbrain. Orang yang sangat menderita penyakit ini mengalami tremor motorik yang nyata, dan leher serta postur tubuh mereka menjadi kaku, hingga mereka berjalan dengan berjongkok, kadang-kadang getarannya terus-menerus dan kuat, sehingga korban menjadi lumpuh. Kemudian gangguan yang kedua adalah polio, di mana terjadi kerusakan di medula dan bisa mengancam nyawa. Penyakit yang melumpuhkan yang pernah mewabah terkadang merusak pusat yang mengontrol pernafasan. Pasien yang menderita kerusakan seperti itu membutuhkan pernafasan buatan yang konstan untuk membantunya bernafas. Gangguan yang lain dapat terjadi pada spinal cord, di mana penderita akan mengalami paralysis, yaitu kerusakan pada spinal cord atau sumsum tulang belakang yang menyebabkan gangguan fungsi motorik. Durasi dan tingkat kerusakan tergantung pada jumlah dan lokasi kerusakan. Jika kerusakan tidak memutuskan kabelnya, kerusakannya tidak terlalu parah dan mungkin bersifat sementara. Jika bagian bawah spinal cord yang putus, bagian bawah tubuh menjadi lumpuh, dan ini disebut dengan paraplegia. Sedangkan jika bagian atas dari spinal cord yang terputus, maka kelumpuhan akan menjadi lebih luas. Kelumpuhan bisa terjadi pada tungkai dan lengan, dan ini disebut quadriplegia. The peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi memiliki dua bagian. Yang pertama, sistem saraf somatik, dan yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terlibat dalam fungsi sensorik dan motorik, terutama melayani kulit dan otot rangka. Sistem saraf otonom mengaktifkan organ dalam seperti paru-paru dan usus, dan melaporkan ke otak keadaan terkini dari aktivitas organ-organ ini. Di antara gangguan sistem saraf pada peripheral nervous system adalah miastenia gravis. Simptomnya, kelopak mata terkulai, penglihatan kabur, kesulitan menelan dan bernafas, dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Perawatan medis dapat meningkatkan fungsi otot, sedangkan stres juga dapat memperparah sehingga mengurangi stres diperlukan untuk meredakan gejala. Demikian materi pertama dari sistem fisik tubuh, yaitu bagian sistem saraf yang diambil dari buku Health Psychology, Biopsychosocial Interaction, karya Edward P. Sarafino dan Timothy W. Smith. Terima kasih.